Untuk penerimaan perwira prajurit Angkatan Darat itu terdiri dari berbagai macam jalur masuk. Di sini kita akan bahas mengenai jalur masuk untuk menjadi seorang perwira di Angkatan Darat. Saksikan video ini selengkapnya. Yang pertama adalah Akademi Militer atau yang disingkat dengan Akmil. Untuk penerimaan jalur Akademi Militer ini nanti setelah dia melakukan pendidikan di Magelang, itu akan dilakukan pendidikan selama 4 tahun. Kemudian yang kedua adalah penerimaan jalur perwira prajurit karir atau PPK TNI. Ini dikhususkan untuk sarjana-sarjana yang sudah lulus dan memiliki ijazah untuk menjadi seorang perwira melalui jalur ini. Selanjutnya ada yang namanya prajurit sukarela dinas pendek atau PSDP. Ini juga pendidikannya dilakukan di Akmil Magelang. Dan terakhir adalah penerimaan jalur secapa sekolah calon perwira. Ini adalah tentara yang sudah jadi bintara, kemudian dia ingin melanjutkan menjadi seorang perwira. Ini namanya secapa. Nah, ini untuk lebih jelasnya mengenai penerimaan perwira dari Angkatan Darat. Yang pertama, tadi sudah saya sebutkan bahwa penerimaan yang pertama dari prajurit karir PKTNI itu yang pertama dari Taruna atau Taruni Akademi TNI. Ini terdiri dari pria itu untuk Taruna dan wanita atau Taruni. Ini untuk Akademi Militer untuk Angkatan Darat, Akademi Angkatan Laut itu untuk TNI Angkatan Laut, kemudian Akademi Angkatan Udara untuk TNI Angkatan Udara. Nah, kemudian jalur yang kedua untuk prajurit karir PKTNI itu dari prajurit siswa Dikmapa PKTNI. Ini terdiri dari reguler itu untuk pria dan wanita, kemudian Susgakes untuk pria dan wanita. Untuk Dikmapa PKTNI ini atau SPAPK itu pembedanya untuk yang Susgakes itu khusus tenaga kesehatan, sedangkan untuk reguler itu semua jurusan. Kemudian selanjutnya adalah prajurit sukarela dinas pendek atau PSDP TNI. Ini juga pendidikannya dilaksanakan di Akademi Militer Magelang. Ini pun untuk sekolahnya pun ini sama dengan sekolah Dikmapa atau SPAPK. Ini untuk tahun 2024 ada pembeda dari seleksinya, yaitu adanya materi kompetensi dasar yang berdasarkan komputer. Ini untuk materi kompetensi dasar itu terdiri dari 3 jenis tes. Yang pertama tes wawasan kebangsaan atau TKW, jumlahnya 30 soal dan nilainya adalah 150 poin. Masing-masing soal itu ada 5 poin. Kemudian yang kedua tes intelijensia umum atau TIU, jumlah soalnya 35 soal dan totalnya 175 poin. Masing-masing soal ada 5 poin. Kemudian setelah itu ada tes karakteristik pribadi atau TKP, jumlah soalnya 45 soal, nilai total poinnya 225 poin, masing-masing soal itu ada 5 poin. Jadi untuk ke semua 3 tes ini nilai totalnya ada 550 poin dan soalnya akan dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Untuk ambang batas atau nilai passing grade masing-masing tes itu berbeda-beda. Untuk tes wawasan kebangsaan di mana ada 30 soal itu minimal harus 65 poin minimal untuk passing grade-nya. Kemudian tes intelijensia umum atau TIU itu 35 soal, itu untuk poinnya minimal itu 80 poin. Sedangkan untuk tes karakteristik pribadi atau TKP dengan jumlah soal TKP itu 45 soal, nilai minimal poinnya ada 166 poin. Jadi nilai total itu minimal kalau untuk lulus passing grade adalah 311 poin. Untuk khusus peserta wilayah timur itu ada perbedaan, baik putra maupun putri Papua asli itu minimal nilai tesnya 286 dengan TIU-nya paling rendah 60 poin. Ini untuk tahapan seleksi Akademi TNI. Mulai pertama kita lakukan pendaftaran terlebih dahulu, bisa dilakukan pendaftaran di websitenya, kemudian akan dilakukan validasi. Selanjutnya akan mengecek administrasi awal dan selanjutnya diberikan penomoran. Setelah itu tahapan keempat adalah tes kompetensi dasar, tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah tes psi. Untuk psi ini adalah total yang akan dikirim adalah 6 kali dari alokasi. Kemudian
Selanjutnya ada tes jasmani. Ini total yang akan dikirim ada 15 kali alokasi. Kemudian ada tes MI, mental ideologi. Totalnya adalah 8 kali dari alokasi. Kemudian ada tes kesehatan. Kesehatan itu ada tes kesehatan pertama dan kesehatan kedua. Untuk kesehatan pertama itu 20 kali alokasi, sedangkan kesehatan 2 dan administrasi itu 3,5 kali alokasi. Kemudian selanjutnya akan ada pantuhir. Pantuhir ini adalah 1,5 kali dari alokasi. Bagi kalian yang akan mendapat Akademi TNI, kalian harus selalu memantau website dari TNI itu sendiri, yaitu websitenya adalah https://rekrutmen-tni.mil.id. Kemudian setelah itu kalian bisa mendaftar di satuan wilayah angkatan, bisa di angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara. Kemudian nanti akan dilakukan tes komputer. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme penerimaan PAPK TNI dan perwira PSDP TNI tahun anggaran 2024. Ini untuk siklus rekrutmen berdasarkan komputer. Kemudian seleksinya akan dilakukan seleksi integrasi tingkat daerah, yang mana nanti untuk panitianya itu bentukan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta Mabes TNI. Perlu kalian perhatikan bahwa untuk penerimaan PAPK TNI dan PSDP ini langsung di bawah Mabes TNI. Kemudian yang pertama kita dari awal mulai administrasi terlebih dahulu. Calon siswa mengupload dokumen seperti ijazah, KTP, BPJS sesuai kriteria, dan syarat-syarat lainnya. Kalian bisa cari video saya sebelumnya tentang apa saja berkas yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar PAPK TNI. Kemudian kalau misalnya syaratnya itu tidak terpenuhi, siswa akan gagal berhenti. Kemudian setelah itu apabila memenuhi syarat, administrasi kemudian akan melakukan tes kompetensi dasar atau Computer Based Test atau CBT. Ini akan dilakukan ranking yang terbuka. Kalau memenuhi minimal kuota, maka dia akan masuk peringkat. Kemudian setelah itu akan melakukan tes kompetensi taktis. Mulai dari tes kesehatan ini diupload, kemudian garjas, renang dan postur, psikologi, kemudian kesehatan jiwa, mental ideologi, sama cyber atau cek medsos. Jadi di medsos kalian nanti akan dicek medsos-medsos yang kalian punya. Jangan sampai ada yang namanya postingan kalian yang mengarah kepada separatisme, komunisme, paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, khilafah, dan lain-lain. Nah, kemudian akan dilakukan ranking terbuka. Untuk tes kompetensi dasar ini akan dilakukan. Nah, selanjutnya dari perankingan tadi, perankingan pusat, apabila masuk peringkat, ini khusus PAPK TNI, akan ada namanya tes kompetensi bidang atau bakat terbang. Ini akan dilakukan uji praktik dari para ahli di luar TNI. Kemudian dilakukan ranking terbuka. Apabila masuk peringkat lagi akan melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian garjas, renang dan postur, psikologi, kesehatan jiwa, mental ideologi, cyber. Semuanya ini pendalaman. Nah, kemudian akan dideteksi juga apakah ada kelainan seperti LGBT, klepto, radikalisme, G4, BD, dan lain-lain. Kemudian sidang pusat ini akan dilakukan oleh bagian Pers TNI. Apabila rankingnya terbuka akan masuk pendidikan. Pendidikannya adalah pendidikan di Chandra di Muka Akademi Militer Magelang. Untuk materi keahlian profesi, ini dibuat oleh tenaga ahli sesuai dengan disiplin ilmu atau profesinya. Contoh, misalnya untuk seorang dokter umum atau dokter gigi akan dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Kemudian untuk profesi hukum akan dilakukan oleh tim ahli hukum. Profesi psikologi akan dilakukan oleh Himpunan Psikologi. Kemudian profesi kesenian oleh ISI, ini mungkin tentang perhimpunan kesenian dan lain-lain. Ini sehingga akan dihasilkan calon-calon yang memiliki keahlian profesi yang mumpuni.
Ini untuk rencana alokasi dari penerimaan perwira untuk Taruna atau Taruni Akademi TNI. Itu untuk TNI Angkatan Darat itu totalnya adalah 431, di mana untuk Taruna 411 dan Taruni 20. Kemudian setelah itu untuk TNI Angkatan Laut itu totalnya 214, di mana Taruna 204, Taruni 10. Kemudian untuk TNI Angkatan Udara totalnya 150, Taruna 140 dan Taruni 10. Sehingga total dari penerimaan Akademi TNI itu adalah 755 orang, di mana 755 itu untuk laki-laki dan 40 orang untuk perempuan. Sedangkan untuk prajurit siswa Dikmapa PKTNI itu untuk penerimaan reguler itu totalnya adalah 210 orang, di mana 155 orang itu laki-laki dan wanita 15 orang. Kemudian untuk TNI Angkatan Laut itu 86, di mana terdiri dari laki-laki 78, untuk wanita 8 orang, dan TNI Angkatan Udara 107 orang, di mana laki-laki 101 laki-laki, kemudian perempuan 6 laki-laki. Jadi untuk PPK TNI reguler totalnya ada 403 orang yang akan mengikuti pendidikan, di mana 374 laki-laki dan 29 perempuan. Nah, untuk Susgakes ini totalnya untuk Angkatan Darat itu 22 orang, di mana laki-laki 20 orang, perempuan 2 orang. Kemudian untuk Angkatan Laut adalah 45 orang, terdiri dari laki-laki 40 orang dan perempuan 5 orang. Kemudian Angkatan Udara 19 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, totalnya 25 orang untuk Angkatan Udara. Untuk Susgakes totalnya lebih sedikit, 92 orang, di mana 79 laki-laki dan 13 perempuan. Sedangkan terakhir prajurit sukarela dinas pendek atau yang disingkat dengan PSDP TNI, ini untuk jumlahnya adalah 45 orang, terdiri dari 10 Angkatan Darat, 15 Angkatan Laut, dan 20 Angkatan Udara. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa untuk jumlah total dari alokasi ini bisa berbeda, bisa lebih dari ini ataupun bisa kurang dari ini. Jadi ini bukan suatu patokan ya. Itu adalah penerimaan perwira untuk TNI Angkatan Darat dari prajurit karir. Dari alokasi yang saya sebutkan tadi itu tidak mutlak, karena itu masih rancangan atau rencana dari Aspers TNI. Nah, nanti mungkin jumlah kuotanya itu bisa saja berlebih maupun berkurang. Kalian doakan saja apabila kalian itu sarjana, kalian doakan jurusan kalian itu tersedia di tahun ini. Kemudian untuk kalian yang tamat SMA, kalian bisa mendaftar Akademi TNI maupun PSDP TNI.